Topik bahasan kali ini adalah tentang fungsi parametrik. Fungsi parametrik itu adalah suatu fungsi yang dia dinyatakan dalam parameter lain, yaitu adalah di sini kita ada fungsi dalam variabel t. Y-nya juga dalam variabel t, ini salah ketik ya. Harusnya ft. Dan terdefinisi untuk t elemen real, maka fungsi tersebut dinamakan fungsi parametrik dan t dinamakan sebagai parameternya. Jadi di sini x-nya ini dalam variabel t, yang y-nya juga dalam variabel t. Bagaimana caranya kita mau menurunkan? Nah, di sini kalau misalkan kita mau menurunin, berarti kan tujuannya kan mau nyari tahu dy per dx, atau tujuannya mau nyari turunan dalam variabel x. Jadi kalau kita mau nyari, caranya nyari adalah dia harus diturunkan terhadap variabel yang lain dulu. Dalam hal ini adalah variabel t. Jadi kita cari tahu dy per dt berapa, dx per dt berapa. Nah, nanti kalau misalkan dia dibagi kan ini sama kan, jadi dia akan balik lagi ke sini. Jadi kita harus nyari untuk dx per dt itu berapa. Di sini saya tulis x sama dengan fungsi dalam t 4t kuadrat minus 4t. Kalau kita mau cari tahu turunannya, berarti artinya adalah dx dibagi dt, karena dia diturunkan terhadap variabel t. Jadi hasilnya adalah 16t dikurangi sama 4, turunan kayak biasa. Nah, sekarang y-nya adalah 1 minus 4t kuadrat. Jadi kalau kita mau nyari tahu turunannya, dy per dt itu sama dengan minus 8t. Terus kemudian semuanya ditarik ke pembagian. Dy per dt-nya adalah minus 8t. Terus kemudian dx per dt-nya adalah itu. Saya langsung faktorin ya, 4t dikurangi 1. Jadi kalau kita mau nyari tahu turunannya, ini sama ini bisa dicoret. Hasilnya adalah minus 2t, jadi kita bisa tulis 2t dibagi sama 4t min 1. Itu adalah turunan terhadap x. Hasilnya tetap dalam variabel t ya. Terus kemudian contoh berikutnya, misalnya saya punya fungsi trigonometri. Tujuannya tetap sama ya. Jadi tujuannya adalah mau nyari tahu turunan terhadap variabel x, dy per dx. Jadi dalam hal ini kita cari tahu dulu, x-nya saya tulis di bawah aja. X sama dengan A dikali sama kosinus pangkat 3T. Karena di sini variabelnya atau parameternya itu dalam T, jadi A-nya ini bukan variabel ya, A-nya ini adalah angka. Jadi kalau kita mau nyari tahu dx per dt, hasilnya adalah 3. Ini turunin dulu 3-nya, 3A. Kosinusnya jangan lupa masih ada pangkat 2. Terus kemudian dikali turunan dari dalamnya, turunan cos. Itu adalah min sin, jadi saya tulis pakai kurung, min sin t. Terus kemudian dikali turunan dalamnya lagi, turunan t. Ini adalah turunan fungsi berantai atau chain rule. Turunan daripada t hasilnya adalah 1. Terus kemudian disederhanain, dikelompok-kelompokin, 3a kosinus pangkat 2t dikali sama sin t. Terus kemudian kita turunin untuk y-nya. Jadi di sini kita cari dy per dt. Sama caranya, 3-nya ditarik ke depan, berarti 3b, terus kemudian sinnya ada pangkat 2, sin pangkat 2t, terus kemudian dikali dengan turunan dari sin, yaitu adalah cosinus t, dikali sama turunan daripada t. Hasilnya adalah 3b sin pangkat 2t dikali sama cosinus t. Terus kemudian rame-rame kita masukin ke situ, dy per dt dibagi sama dx per dt. dy dibagi dt, substitusi karena cosnya ditaruh di depan, berarti saya ikut 3b dikali sama cosinus t dikali sama sin kuadrat t dibagi dengan minus 3a dikali sama cosinus kuadrat t dikali sama sin t. Jadi di sini beberapa bisa diilangin, 3-nya diilangin, cosinusnya hilang. Terus kemudian sin-nya hilang, berarti kita punya B dibagi A, yang atas masih ada sisa sin T, yang bawah ada sisa cosinus T, pangkat 1. Berarti minus B per A kali tangen T. Kemudian untuk contoh 3, di sini kalau kita mau nyelesain, berarti kita harus kerjain satu-satu dulu. Saya kerjain untuk X-nya dulu. X-nya adalah 10t plus dibagi 1 plus t kuadrat. Berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu dx dibagi dt, berarti adalah ini bentuknya adalah u dibagi v. Berarti kita tinggal u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Saya nggak tulis u sama v-nya ya. U aksen berarti turunan dari 10t, berarti 10 dikali sama
V1 plus T kuadrat dikurangi dengan U 10T dikali V aksen. V aksennya adalah 2T dibagi dengan 1 plus T kuadrat kuadrat. Yang bagian penyebut nggak usah dikuadratin ya, biarin. Yang atas dikaliin masuk, 10 ditambah sama 10T kuadrat dikurangi dengan 20T kuadrat. Ada yang bisa ditambah. Penyebutnya nggak ada perubahan, 1 plus T kuadrat kuadrat berarti sama dengan 10 dikurangi dengan 10T kuadrat. Penyebutnya 1 ditambah T kuadrat kuadrat. Dah, biarin dulu. Terus kemudian DY per DT sama dengan kalau perlu disederhanain ya, ini jawabannya nanti. Berarti 5T kuadrat dikurangi 5, penyebutnya sama, 1 plus T kuadrat. Diturunin, U aksen berarti turunan dari 5T kuadrat, berarti 10T. 5-nya turunannya 0, terus kemudian dikali sama V, 1 plus T kuadrat, dikurangi dengan U, 5T kuadrat minus 5, saya pakai kurung, dikali sama V aksen. Berarti yang bawah diturunin, hasilnya adalah 2T, dibagi dengan penyebutnya kuadrat. 1 ditambah sama T kuadrat kuadrat. Nah, sekarang yang atas dikaliin, yang bawah jangan diapa-apain. Ini kali ini, berarti 10T ditambah dengan 10T dikali T kuadrat, berarti 10T pangkat 3 dikurangi 10T pangkat 3 juga, jadi ini nanti bisa dicoret. Terus kemudian ditambah dengan 10T. Dibagi penyebutnya 1 plus T kuadrat kuadrat, jangan dikuadratin. 10T tambah 10T berarti 20T, dibagi dengan 1 ditambah dengan T kuadrat kuadrat. Jadi kalau kita mau nyari tahu DY per DX sama dengan DY per DT dibagi dengan DX per DT. Substitusi semua. DY per DT berarti adalah 20T dibagi dengan 1 plus T kuadrat kuadrat. Terus kemudian DX per DT-nya itu 10-nya mungkin bisa difaktorin aja. 1 minus T kuadrat dibagi dengan 1 plus T kuadrat kuadrat. Ini bisa dicoret sama ini. Terus kemudian 10 sama 20-nya bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah 2T dibagi dengan 1 minus T kuadrat. Hasilnya udah cocok dengan jawabannya. Kemudian turunan fungsi implisit. Fungsi implisit yaitu adalah fungsi yang memuat dua variabel atau lebih. Variabel-variabel tersebut terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Jadi di sini ada dalam hal ini ada X sama Y yang terletak di dalam satu ruas sehingga tidak dapat dipisahkan menjadi ruas yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita mau turunin, dalam hal ini kalau kita mau turunin Y-nya, maka dia harus ada DY per DX. Contohnya kayak seperti nomor 4. Jadi kalau kita mau turunin Y pangkat 3, kalau kita turunin berarti 3Y pangkat 2. Tapi jangan lupa dia harus dikasih DY per DX pada saat kita turunin Y. Sebenarnya pada saat kita nurunin X juga sama. Saya lanjutin dulu ya. 7Y diturunin berarti 7 DY per DX. Pada saat kita mau turunin X pangkat 3, berarti dia sebenarnya ada juga DX per DX. Tapi kan hasilnya 1. Jadi dia nggak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah DY per DX-nya kita faktorin. Terus kemudian ada 3Y kuadrat ditambah sama 7 sama dengan 3X kuadrat. Maka turunannya DY per DX hasilnya adalah 3X kuadrat dibagi sama 3Y kuadrat ditambah sama 7. Itu hasilnya. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu ada variabelnya 2. Kalau dia variabelnya 2 dan dia ada perkalian kayak seperti ini, X sama Y, maka kita anggap ini sebagai U kali V. Jadi kalau misalkan U kali V berarti di sini adalah U-nya, di sini adalah V-nya. Dan kita cara ngaliinnya, cara nyari turunannya harus pakai product rule. Jadi kita harus pakai U aksen V plus UV aksen, terus kemudian tinggal lanjutannya. Jadi kita turunin yang depan dulu, U-nya. U aksen dalam hal ini adalah 8X, turunan dari 4X kuadrat, dikali sama V, V-nya itu Y. Terus kemudian ditambah dengan U 4X kuadrat dikali sama V aksen. V aksennya berarti turunan dari Y 1. Tapi jangan lupa ada DY per DX ya. Karena setiap kali turunin Y kita harus ada DY per DX.
dikurangi dengan turunan dari 3y adalah 3 dy per dx sama dengan turunan dari x pangkat 3 berarti adalah 3x kuadrat, turunan dari 1 adalah 0. Nah, sekarang dikumpulin. Ini sama ini dikumpulin jadi 1, terus kemudian kita bisa faktorin dy per dx, sisanya adalah 4x kuadrat dikurangi 3, terus kemudian yang di sebelah kanan kita punya 3x kuadrat dikurangi 8xy. Terus kemudian dy per dx-nya itu dipisah sendiri, berarti di sini kita punya 3x kuadrat minus 8xy dibagi dengan 4x kuadrat min 3, ini adalah hasilnya. Terus kemudian contoh berikutnya dalam bentuk trigonometri. Berarti di sini kalau misalkan kita mau turunin yang ini, berarti ada turunannya itu, terus kemudian jangan lupa ada turunannya dari itu. Itu ada u kali v. Di sini juga ini ada u kali v. Jadi duanya saya ikutin ke x ya. Nah, sekarang kita turunin. Turunan daripada sin itu adalah cosinus x kali y, nggak ada perubahan, itu dalam fungsi trigonometri. Terus kemudian dikali dengan turunan dari dalamnya, turunan dari xy. Turunan daripada xy berarti turunan daripada x dulu, itu sebagai u, dikali sama y-nya nggak ada perubahan. Terus kemudian x-nya nggak berubah, kan u kali v aksen. V aksennya berarti dalam hal ini 1 dikali sama turunan daripada y. Jadi kita harus tulisin dy per dx. Sama dengan 2x-nya itu satu kesatuan, y kuadratnya sendiri, 2x diturunin berarti 2 dikali sama y kuadrat, ditambah sama 2x dikali turunan dari y kuadrat. Turunan dari y kuadrat adalah 2y, tapi jangan lupa ada dy per dx ya. Terus kemudian turunan dari 1, 0, nggak usah ditulis. Terus kemudian dikaliin. Jadi kita punya di sini y dikali sama cosinus xy, ditambah sama dy per dx, dikali sama x, dikali sama cosinus xy, sama dengan, ini nggak ada perubahan, terus kemudian 2 kali 2-nya dikaliin jadi 1, dy per dx. Dy per dx-nya dikumpulin jadi 1, saya tarik ke sebelah kiri, terus kemudian saya langsung faktorin. X cosinus xy dikurangi sama 4xy, sama dengan 2y kuadrat, difaktorin juga boleh, cosinus xy. Terus kemudian dy per dx-nya ketemu, tinggal jadi bagi. Jadi di sini difaktorin boleh, nggak boleh. Misalnya saya faktorin, berarti 2y dikurangi sama cosinus xy, dibagi dengan x, buka kurung, cosinus xy, dikurangi dengan 4y. Itu hasilnya. Terus kemudian satu contoh lagi, sama trigonometri juga. Berarti kita harus turunin daripada tangannya. Turunan daripada tangan adalah sekan. Sekan xy kuadrat, nggak ada perubahan, dikali sama turunan dalamnya. X-nya sendiri, y kuadratnya sendiri, kita pakai u kali v. U berarti u aksen. U aksen dikali sama v, ditambah sama u dikali sama v aksen. V aksennya berarti ada dy per dx. Terus kemudian yang sebelah kanan 5x pangkat 3 nggak ada apa-apa. 15x pangkat 2 ditambah 2x-nya sama, u kali v ya. 2x-nya itu sebagai u, y-nya sebagai v, berarti turunan daripada 2x adalah 2 dikali y, nggak ada perubahan, y-nya. Terus kemudian 2x, u kali v aksen. Turunan daripada y 1, terus kemudian kita tinggal tulisin dy per dx. Dikali-kali dulu, y kuadratnya ditaruh di depan, terus kemudian kita punya sekan xy kuadrat maksudnya, ditambah sama dy per dx dikali sama 2xy dikali dengan sekan xy kuadrat, sama dengan yang di sebelah kanan disederhanain 5x kuadrat ditambah sama 2y ditambah dengan dy per dx dikali dengan 2x. dy per dx-nya dikumpulin jadi 1 dan saya kumpulin jadi 1 di sebelah kiri. Berarti di sini kita punya 2xy dikali sekan xy kuadrat dikurangi dengan 2x. Nanti bisa difaktorin 2x-nya. Terus kemudian di sini ada 15x kuadrat ditambah 2y dikurangi dengan y kuadrat sekan xy kuadrat. Jadi dy per dx-nya kita bisa cari. Ada yang bisa difaktorin dari sebelah kanan? Nggak ada, berarti tetap aja 15x kuadrat dikurangi sama y kuadrat sekan xy kuadrat ditambah sama 2y dibagi dengan 2x-nya difaktorin, terus kemudian ada sisa y sekan xy kuadrat dikurangi dengan 2
2x-nya udah difaktorin berarti tinggal 1. Itu jawabannya. Itu adalah penjelasan untuk turunan fungsi parametrik dan fungsi implisit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.